Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kelira Kasimi. Saya dari kelas IFB2C. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu organisasi input dan output. Organisasi input output merupakan peralatan antarmuka interface bagi sistem dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah perintah yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Operasi input-output memiliki tiga teknik atau cara penyelesaian. Satu, output input terprogram. Yang kedua, interrupt-driven input-output. Dan ketiga, direct memory access atau bisa dibilang DMA. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu input-output terprogram. Pada input-output terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul input-output. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi input-output kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Kelemahan teknik ini adalah CPU akan menunggu sampai operasi input-output selesai dilakukan modul input-output sehingga akan membuang waktu. Apalagi CPU lebih cepat proses operasinya. Dalam teknik input-output terprogram, terdapat dua macam implementasi perintah input-output yang tertuang dalam instruksi input-output, yaitu memory mapped input-output dan isolate input-output. Memory mapped input-output terdapat ruang tunggal untuk lokasi memori dan perangkat input-output. CPU memerlukan register status dan register data modul input-output sebagai lokasi memori dan menggunakan instruksi mesin yang sama untuk mengakses baik memori maupun perangkat input-output. Isolate input-output dilakukan pemisahan ruang pengelamatan bagi memori dan ruang pengelamatan bagi input-output. Dengan teknik ini, diperlukan bus yang dilengkapi dengan saluran pembacaan dan penulisan memori ditambah saluran perintah output. Yang kedua adalah teknik interrupt-driven input-output. Teknik interrupt-driven input-output memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah input-output pada modul input-output bersamaan perintah input-output dijalankan modul input-output, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah lain. Apabila modul input-output telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, akan melakukan instruksi pada CPU bahwa tugas telah selesai. Dalam teknik ini, kendali perintah masih menjadi tanggung jawab CPU, baik pengambilan perintah dari memori maupun pelaksanaan isi perintah tersebut. Terdapat selangkah kemajuan dari teknik sebelumnya, yaitu CPU melakukan multitasking beberapa perintah sekaligus, sehingga tidak ada waktu tunggu bagi CPU. Ini adalah gambaran siklus interrupt-driven input-output. Bisa dilihat. Yang ketiga adalah direct memory access atau DMA. Adalah suatu hardware spesial atau chip yang dapat mengontrol aliran bit data antara memori dan beberapa controller dari input-output device tanpa memerlukan interferensi dari CPU secara terus-menerus, atau mengakses dan mengontrol memori sistem tanpa interferensi CPU secara terus-menerus. Fungsi dari direct memory access atau DMA yaitu supaya CPU dapat melakukan pekerjaan atau instruksi yang berbeda ketika melakukan operasi baca tulis dari perangkat peripheral. Tanpa adanya DMA, CPU akan terus sibuk melakukan operasi baca tulis atau transfer data dan tidak dapat melakukan atau menyelesaikan instruksi yang lain. Ini dia foto dari cara kerja direct memory access atau DMA. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.